태양이가 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤 게임, 게임 스타트. 아파트, 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban jami'an. Ismi Sinta Umi Balkis. Tunani Sinta. Ana thalibah fil jami'ah al-islamiyah al-hukmiyah Kadiri. Ya ayuhal astiqo, sebelum menginjak ke inti pembahasan, mari kita bahas sedikit tentang pembelajaran yang terjadi pada saat ini, terutamanya untuk Gen Z. Nah, setelah COVID-19, kita tidak asing dengan yang namanya pembelajaran secara online atau daring. Maka dari itu, e-learning atau pembelajaran secara online untuk Gen Z itu sudah menjadi hal yang lazim. Tapi dalam pemilihannya, kita tidak boleh sembarangan. Kita juga harus memperhatikan materi-materi yang ada di dalamnya. Pada saat zaman COVID dulu mungkin belum banyak ya e-learning atau platform online yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran. Tapi sekarang banyak sekali. Dari mulai aplikasi, web, LSM, dan lain-lainnya. Semuanya sudah banyak jenisnya dan juga beragam. Terus di dalamnya juga banyak fitur-fitur yang sangat mendukung pembelajaran. Nah, pada video kali ini saya akan khusus membahas tentang e-learning yang berbasis aplikasi. Teman-teman pasti sudah tidak asing dengan yang namanya aplikasi Instagram. Dia adalah salah satu aplikasi yang pasti sering teman-teman buka selain WhatsApp dan TikTok. Apalagi untuk anak-anak Gen Z zaman sekarang, pasti punya aplikasi Instagram. Nah, daripada akun tersebut hanya digunakan untuk hiburan, lebih baik kita manfaatkan juga sebagai alat untuk membantu pembelajaran online. Salah satunya dengan memfollow akun-akun yang isinya berisi tentang pembelajaran yang kita butuhkan. Saya di sini akan membahas lebih khusus tentang akun yang di dalamnya berisi tentang pembelajaran bahasa Arab. Apa akun itu? Ayo, ada yang tahu nggak? Pembahasan pertama, kita akan membahas tentang profil dari akun ini. Tinggal cari saja ya di kolom pencarian Instagram. Official akun Markas Arabia. Nah, bisa dilihat. Akun ini sudah diikuti banyak sekali pengikut. Jumlahnya ini 157.000 pengikut. Terus postingannya juga sudah lumayan banyak ya. Ada 546 postingan. Akun ini sudah disertifikasi oleh ISO. Nah, ini nomornya pada tahun 2015. Dia masuk ke dalam program online dari kursus Markas Arabia. Ini nomornya jika ingin menghubungi, barangkali ada yang mau kursus di sana. Dalam pembelajaran bahasa Arab, kita kan sudah tidak asing dengan yang namanya 4 maharoh, yakni istima, kalam, qiraah, dan kitabah, dan juga 3 unsur bahasa Arab, yakni mufradat, aswad, dan qawaid. Saya akan menjelaskan fitur-fitur Instagram yang dimanfaatkan oleh akun ini untuk pembelajaran maharoh dan juga unsur bahasa tersebut serta materi bahasa Arab lainnya. Di Instagram kan ada ada fitur feed seperti ini tampilannya. Terus ada juga reel Instagram. Terus ada juga siaran langsung. Terus ada juga ini story Instagram. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskannya per maharoh dan juga per unsur bahasa. Yang pertama adalah maharoh istima. Maharoh istima itu kan artinya mendengarkan atau menyimak ya. Dalam akun ini di postingannya banyak sekali video yang bisa kita lihat dan kita dengarkan. Contohnya ini. Apa lu lihat-lihat? Mana kata gorilanya? Berani lu lawan gua. Hal anda gak syaja'ah. Macam mana lu sama gua? Jangan banyak omong lu. La tuksiril kalam. Kita bisa mendengar ungkapan-ungkapan bahasa Arab, namun minusnya dia tidak berasal dari natik asli. Kan umumnya istima itu harusnya menggunakan natik asli, tapi di video-video ini mereka tidak menggunakan natik asli, tapi yang menjadi tokoh dalam videonya itu orang-orang yang sedang kursus bahasa Arab di sana. Yang kedua adalah kalamnya. Ini utamanya. Di akun ini kan semua postingan disajikan lewat video.
otomatis di dalamnya itu ada dialog, ada ngomong bahasa Arabnya. Jadi hampir semua video ini bisa digunakan sebagai sarana untuk membantu pembelajaran kalam. Contohnya ini. أكل الثريد لذ إذا كان خلقا. لا على كل حال أكل سعيد ألذ إذا كان منفصلا. Kalian berdebat tidak pakai uslub kif syuwaiya. Ini dia uslub debat dalam bahasa Arab. Nah, itu contohnya dialog. Dialog itu kan ciri khas dari maharoh kalam. Di video lain juga begitu. Hampir semuanya itu isinya ngomong bahasa Arab, meskipun sedikit, karena terbatas durasi. Selanjutnya adalah maharoh qiraah. Kalau dari analisis yang sudah saya lakukan, tidak ada postingan khusus yang membahas tentang maharoh qiraah ya. Jadi untuk bacaan yang banyak yang untuk dibaca itu tidak ada, karena sepertinya akun ini tidak fokus pada maharoh qiraah, tapi fokusnya ke maharoh kalam. Selanjutnya adalah maharoh kitabah. Setelah saya analisis akun ini, tidak ada postingan khusus yang membahas tentang maharoh kitabah. Tapi kita juga bisa mengasah atau memanfaatkan akun ini untuk maharoh kitabah dengan cara apa? Dengan cara kita komen-komen di postingannya. Kalau yang suka baca emosi dong, apa bahasa Arabnya? Nah, untuk menjawab pertanyaan di video tersebut, kita bisa klik ini komentar, lalu menulis di sini dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk maharoh kitabah. Setelah itu komentarnya kita kirim. Nah, ini ada ini yang menjawab la tasdul ghadab. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk maharoh kitabah. Yang pertama adalah aswat. Untuk aswat Arab nggak ada ya di sini. Suara-suaranya yang dari natik asli itu nggak ada. Seperti yang saya bilang tadi, suaranya itu dari orang-orang Indonesia yang belajar di Pare sana, dari murid-murid yang ada di sana. Tapi kita bisa tetap belajar suara-suara bahasa Arab, karena mereka di sana gurunya juga orang-orang Arab, dan pasti juga diajari lah aswat bahasa Arab itu kayak gimana. Nah, contohnya ini, kita bisa belajar amiyah yang dari Yaman. Coba lihat. ماشي tidak ada. Apa? بس saja. كتابة. Lawannya sebagai بقيت لون أحمر بس. masih. طيب ماشي مشكلة. Nah, dari postingan ini kita bisa belajar tentang aswat Arab, yakni bahasa amiyah, meskipun tidak dari orang Arab langsung. Selanjutnya adalah mufrodat. Nah, ini ada contoh bermain mufrodat. Mufrodat di sini juga tidak disajikan lewat gambar seperti di akun lain, tapi disajikan lewat video. Jadi kita bisa dengar langsung ya. Ini contohnya. قريب بعيد أبعد قصيرة طويلة. Nah, itu contoh postingan yang berisi tentang mufrodat. Selanjutnya qawaid. Banyak juga ini qawaid. Contohnya sebentar. Ini ada tasrif, berarti dia ke sorofnya. Khofu, khofat, khofata, khofna, khufna ya. Kalau ba'a asluhu bay'a. Jadi bi'na. Kalau qala asluhu qala. Jadi qulna. Berarti kalau khofa masdarnya kan khofun. Nah, itu contoh konten yang akun ini sajikan yang membahas tentang qawaid. Tadi yang sorof. Nah, ini juga ada yang nahwu, penggunaan isim isyarah. Terus ada lagi ini takhasyus dan lain-lain. Selanjutnya ada juga materi bahasa Arab lain, yakni balaghah. Contohnya ini. أزكى من قرفي في وسط بستانها لي بالزهر والسرور لي والعود دندنا لي والطبل طبطب لي. Nah, itu contoh balaghah. Nah, jadi kesimpulannya, semua materi bahasa Arab, entah itu dari 4 maharoh ataupun unsur bahasa, semua disajikan lewat video. Kita bisa mencarinya lewat ini. Nah, ini di feed-nya, di postingannya sudah ada judul-judulnya. Tinggal klik aja kebutuhan kita, itu untuk materi apa dan juga yang mana. Cara penggunaannya gimana sih? Sangat mudah. Apalagi kalau kalian sudah punya akun Instagram. Kalian tinggal memfollow saja. Kalau belum, kalian bisa buka Play Store, terus download aplikasi Instagram. Setelah itu diinstal, kalian buat akun. Nah, setelah itu kalian cari
official Markas Arabia. Setelah itu diikuti. Nah, otomatis kalian akan mendapatkan notifikasi dari setiap unggahan. Kalian bisa memanfaatkannya seperti ya scroll TikTok biasa, scroll Instagram biasa, menjawab komentar pun boleh. Kalian bisa memanfaatkannya untuk pembelajaran, membantu pembelajaran kalian. Nah, setelah saya menjelaskan profil, isi konten, terus sama cara penggunaannya, saya di sini akan menyampaikan penilaian menurut saya tentang akun official Markas Arabia ini. Yang pertama, kelebihannya. Kelebihannya apa sih? Kalau menurut saya akun ini kelebihannya dia up to date ya, mengikuti sesuatu yang viral. Contohnya tadi ada Loli. Loli itu kan viral di TikTok, di Instagram, di Twitter, tapi dia menanggapinya dengan bahasa Arab. Jadi kita itu up to date gitu loh. Terus yang wasit asal kemarin pertandingan Indonesia lawan Bahrain itu kan juga sangat viral. Nah, itu sama dia kayak ditanggapi dalam bentuk video yang bisa kita dengarkan, bisa dimanfaatkan untuk istimak juga. Nah, itu bisa membantu kita dalam pembelajaran. Itu yang pertama, up to date. Yang kedua, kalau belajarnya lewat Instagram yang setiap hari kita buka, pasti kan kita akan betah scroll ya. Kalau lewat buku atau dokumen, kita kan biasanya males buka aja males, apalagi baca. Kalau ini kan kalau kita sudah mengikuti, dia otomatis muncul di beranda kita, jadi secara tidak langsung kita melihatnya. Apalagi kalau kontennya menarik. Nah, itu kan lebih membuat kita antusias untuk melihatnya. Meskipun kita tidak memahaminya dengan seksama, tapi kan setidaknya kita pernah melihat. Jadi setidaknya kita itu terasah gitu loh. Terus menurut saya materi yang disajikan itu menarik, yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dari pengikutnya atau kita yang melihatnya. Meskipun dia tidak mencakup 4 maharah, tapi setidaknya bisa membantu kita untuk pembelajaran, terutama dalam hal kalam. Kita kan sulit ya kalau lingkungannya tidak mendukung kita untuk bicara bahasa Arab, kita kan tidak mungkin ngomong bahasa Arab sendiri. Tapi lewat video dialog-dialog pendek yang diunggah di akun ini, kita jadi mengerti, oh gini, kalamnya gini, ungkapannya itu gini. Terus ada lagi fleksibel waktu dan tempat. Jadi tidak seperti di sekolah atau di perkuliahan yang jamnya itu dibatasi, misal jam 7 sampai jam 9 ini pelajaran tentang balaghah, tidak. Tapi kalau lewat e-learning, apalagi aplikasi Instagram ini, kita bisa mengaksesnya di waktu luang kita. Di samping itu, setiap kelebihan kan pasti ada kekurangannya ya. Kalau menurut saya, kekurangan dari akun Instagram official Markas Arabia ini adalah materinya. Yang pertama, materinya tidak mencakup 4 maharah dan juga unsur-unsur dalam bahasa Arab, jadi tidak lengkap. Tapi itu adalah hal yang wajar, karena apa? Selama ini saya scroll, saya cari di TikTok maupun di Facebook maupun di IG, belum ada ya akun yang isinya itu lengkap membahas 4 maharah, 3 unsur bahasa Arab, dan materi-materi lainnya. Kekurangan selanjutnya adalah mungkin banyak orang yang menganggap salah satu akun pembelajaran online ini sebagai hiburan semata. Fungsinya kan sebenarnya bisa digunakan untuk hiburan dan bisa digunakan untuk pembelajaran, tapi kebanyakan mungkin menganggapnya sebagai hiburan saja, jadi cuma scroll-scroll saja tanpa disimak. Kalau nggak gitu, sudah dilihat videonya hanya sekilas, habis itu lupa gitu. Terus namanya aplikasi online ya, kekurangannya juga kita butuh jaringan yang stabil. Jika tidak ada jaringan yang stabil ataupun kuota internet, maka tidak bisa diakses. Selain itu juga keterbatasan durasi videonya. Kalau misal pembelajaran langsung di kelas, itu kan kita ada interaksi. Jadi siswa paham atau tidak itu kan kita tahu. Kita paham atau tidak, kita tahu dan bisa tanya dengan gurunya. Kalau di sini kita bisa tanyanya hanya sekedar DM atau lewat komentar, itu pun entah dijawab atau tidak sama adminnya, jadi harus menunggu, tidak secara langsung. Terus videonya juga terbatas. Kalau dibandingkan dengan akun lain, menurut saya akun ini tadi ciri khasnya ada di maharah kalamnya. Kalau akun lain mungkin seperti Qawaidul Lughah, itu kan ciri khasnya berada di qawaid. Jadi kita tidak bisa menyebutkan bahwa oh akun ini buruk karena dia tidak lengkap, tidak mengandung 4 maharah. Tidak, karena semua akun itu memiliki ciri khas tersendiri. Kalau akun ini baik untuk kita yang utamanya ingin memperlancar kalam kita, memperbanyak ungkapan-ungkapan yang bisa kita ucapkan untuk maharah kalam kita. Kalau misalnya Qawaidul Lughah, berarti itu untuk qawaid. Kalau kita ingin belajar lebih
ke Qawaid, kita bisa mengikuti Qawaidullah. Terus Marhaban Arabi itu banyak tentang kosakata. Misal kosakata kita sedikit, kita juga bisa mengikuti akun itu untuk pembelajaran kosakata. Nah, karena tadi sudah banyak fitur yang saya jelaskan, yang saya rasa cukup menarik, terus kelebihan dan juga kekurangannya juga, bisa jadi pertimbangan untuk kalian ya untuk memfollow akun ini. Jadi saya pribadi merekomendasikan akun ini sebagai salah satu sarana untuk membantu kalian dalam pembelajaran. Entah itu untuk kalian yang berprofesi sebagai guru, atau yang masih siswa atau mahasiswa. Nah, kalian bisa memfollow akun ini untuk membantu kita menunjang pembelajaran yang sudah ada di kelas atau di kampus. Jadi kita belajar eksternalnya dari mengikuti e-learning atau pembelajaran yang ada di akun Instagram yang kita ikuti. Toyib ya ayuhal asdiqo, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait seluk-beluk tentang akun official Markas Arabiyah yang bisa dimanfaatkan sebagai e-learning atau pembelajaran online. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apatı 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 apatı